Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurmai Kaseli dengan NIM 230304167. Saya merupakan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Reg A MGT 4. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan beberapa materi dari mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Adapun beberapa materi tersebut dengan beberapa poinnya, diantaranya materi yang pertama yaitu sistem telekomunikasi dan jaringan, yang kedua internet, intranet dan extranet, yang ketiga sistem fungsional perusahaan dan interorganisasi, yang keempat e-commerce, yang kelima supply chain management, yang keenam intelligent sistem, dan yang terakhir hak atas kekayaan intelektual. Berikut penjelasannya. Baiklah, materi yang pertama yaitu sistem telekomunikasi dan jaringan. Telekomunikasi ini berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele yang berarti jauh dan komunikasi yang berarti hubungan atau pertukaran informasi. Jadi telekomunikasi ini adalah pertukaran informasi atau komunikasi dari jarak jauh dari suatu tempat ini ke tempat yang lainnya. Ada dua sisi dari telekomunikasi. Yang pertama pengirim informasi atau transmitter of information, dan yang kedua penerima informasi atau receiver of information. Ada juga fungsi dari sistem telekomunikasi ini. Yang pertama transmitting device, yang kedua connecting device, dan yang terakhir terminal. Adapun media telekomunikasi. Media telekomunikasi ini adalah semua alat untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan, dan menyebarluaskan dan menyampaikan informasi. Materi yang kedua yaitu internet, intranet, dan extranet. Internet sendiri adalah singkatan dari kata interconnection network, merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan komputer yang terhubung menjadi sebuah sistem yang teratur. Jaringan-jaringan tersebut diatur oleh sebuah protokol yang disebut dengan transfer control protocol atau internet protocol. Sedangkan intranet adalah sebuah jaringan yang bersifat privat atau tertutup dan biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan untuk tetap menjaga data-data tersebut agar tetap aman. Sedangkan extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi akan kepada penyalur atau supplier, penjual atau vendor, serta mitra dan pelanggannya. Materi yang ketiga yaitu sistem fungsional perusahaan dan terorganisasi. Poin yang pertama yaitu karakteristik sistem informasi. Sistem informasi pada suatu perusahaan ataupun organisasi adalah sistem yang bersifat manajerial, mendukung operasi dengan mengelola transaksi dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang poin yang kedua yaitu sistem informasi manajemen atau SIM. Perusahaan yang mempercepat sumber daya informasi dapat memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Poin selanjutnya yaitu sistem pemasaran transaksi atau disingkat TPS, Transaction Processing System, merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin, harian, atau bahkan bulanan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Poin berikutnya yaitu sistem penjualan dan pemasaran. Konsep penjualan yaitu sebuah konsep yang diperlukan atau lebih dominan ke bidang penjualan. Sedangkan konsep pemasaran yaitu sebuah konsep yang mengutamakan kebutuhan pelanggannya. Dan poin yang terakhir yaitu Customer Relationship Management atau CRM, merupakan sebuah teknik dan prosesi yang dirancang untuk mendapatkan, menjaga, dan bekerja sama dengan para pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai yang maksimal untuk pelanggan serta perusahaan tersebut.
Materi yang keempat yaitu e-commerce. Pengertian e-commerce sendiri adalah proses pembelian atau penjualan atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja. Adapun jenis-jenis dari e-commerce sendiri yaitu yang pertama business to business, yang kedua business to consumer, yang ketiga consumer to consumer, yang keempat consumer to business, yang kelima business to administration, yang keenam consumer to administration, dan yang terakhir online to offline. Poin selanjutnya yaitu keuntungan dari e-commerce. E-commerce menghilangkan kebutuhan untuk toko fisik dan memungkinkan bisnis untuk memperluas bisnis pelanggan mereka. Selain itu, menghilangkan kemungkinan antrian panjang, keuntungan bagi pembeli, dan toko yang jauh dari kota akan lebih mudah. Dan poin selanjutnya yaitu batasan dan kegagalan e-commerce. Meskipun tampak seperti e-commerce akan menyelesaikan semua masalah bisnis, ada kelemahan dari e-commerce tersebut, yaitu beralih dari lokasi fisik ke toko online. Banyaknya konsumen yang lebih menyukai bentukan fisik daripada membeli secara online. Poin berikutnya yaitu aplikasi business to consumer. Merupakan model bisnis berdasarkan transaksi antara perusahaan yang menjual produk atau layanan dan pelanggan atau individu yang menjadi pengguna. Poin selanjutnya yaitu penelitian pasar dan riset pasar, yaitu merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginformasikan informasi. Dan yang terakhir yaitu periklanan dan layanan terhadap pelanggan. Periklanan adalah sarana komunikasi dengan pengguna produk atau jasa. Iklan adalah pasar yang dibayar oleh orang yang mengirimnya dan mempengaruhi orang yang menerimanya. Materi yang kelima yaitu supply chain management. Pengertian dari SCM sendiri adalah manajemen aliran barang dan jasa dan mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Adapun jenis-jenis dari supply chain management, yang pertama rantai supply upstream, yang kedua internal supply chain management, dan yang terakhir downstream SCM. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh supply chain management, yang pertama produk yang berkualitas, yang kedua publikasi global, yang ketiga permintaan pasar yang berubah, yang keempat teknologi baru, dan yang terakhir konsolidasi basis pemasok. Materi yang keenam yaitu intelligent system. Adapun yang pertama artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Yang selanjutnya adalah expert system, adalah pendahuluan dan kecerdasan buatan saat ini, pembelajaran mendalam dan sistem pembelajaran mesin. Poin berikutnya yaitu sistem intelijen atau sistem cerdas, adalah mesin dengan komputer tertanam yang berhubungan ke internet yang memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan berkomunikasi dengan sistem lainnya. Materi yang ketujuh atau materi yang terakhir yaitu hak atas kekayaan intelektual. Adapun pengertian haki atau intellectual property rights adalah suatu hal yang berhubungan dengan adanya konsep hak, kekayaan, dan hasil dari akal budi seorang manusia. Ada juga sejarah dari perkembangan hak atas kekayaan intelektual. Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang haki di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai hak atas kekayaan intelektual pada tahun 1844. Poin yang terakhir yaitu manfaat hak atas kekayaan intelektual. Ada beberapa manfaat dari haki ini. Yang pertama bagi dunia usaha, adanya perlindungan dari pemalsuan atau penyalahgunaan karya intelektual. Yang kedua bagi investor, menjamin kepastian hukum bagi kelompok maupun perorangan. Yang ketiga bagi pemerintah,
Pemerintah yang menerapkan haki akan memperoleh citra positif. Yang keempat, kepastian hukum untuk perdagangan hak usaha. Dan yang terakhir, pemegang hak dapat memberikan izin. Baiklah, hanya itu penyampaian beberapa materi dari mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.